Oi, oi, ini si Komar kembali lagi membicarakan soal sehat jiwa ya. Kali ini topik kita adalah anxiety disorder. Sukulen gue udah habis, nggak ada sukulen lagi, jadi kata ganti dengan apa nih namanya, nutcracker. Yang mau masukin kacangnya di mana mulutnya kecil begini ya. Anyway, video yang nomor 8, 9, 10, 11 kemarin kita ngomongin panjang lebar soal depression. Walaupun tentu 4 pendek video video pendek seperti itu nggak akan cukup ya ngomongin soal depression ya. Tapi minimal secara garis besar aja rada-rada ngerti ya depression. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal anxiety. Yang pertama-tama adalah tipe-tipenya anxiety dulu ya. Yang pertama menurut Mayo nih ya, yang disebut dengan agorafobia, yaitu anxiety disorder. Kita tuh takut ya, terus kita juga menghindari tempat-tempat atau situasi yang biasanya bikin kita panik, bikin kita merasa terjepit, merasa malu, tempat-tempat yang membuat kita merasa nggak berdaya gitu ya, agorafobia. Terus tipe kedua, yang dikategorikan tipe kedua oleh anxiety oleh Mayo Clinic ini agak sukar dijelaskan ya. Jadi karena kondisi medical kita, jadi kita punya rasa panik yang disebabkan karena keadaan fisikal atau health atau keadaan panik, problem apa namanya, kondisi kesehatan kita ya. Barangkali ini bisa dihubungkan dengan orang-orang yang kena COVID nih, jadi panik, jadi anxiety. Rasa paniknya ini nih, rasa anxiety-nya ini nggak bisa dijelasin dengan masuk akal, dan berlebihan. Tipe ketiga oleh Mayo namanya anxiety disorder yang umum. Jadi biasanya kita oke-oke aja ke kantor, tapi jadi worry, jadi khawatir yang berlebihan, jadi takut yang berlebihan, atau kita biasanya sudah pernah kok ke tempat yang sama, ke sekolah yang sama, kok kita kali ini nggak bisa kontrol rasanya, kita jadi mengakibatkan kita berasa secara fisik gitu loh. Biasanya ini timbul bersamaan dengan depresi ya. Juga takut melakukan aktivitas yang biasanya kita biasa aja, udah rutin lakukan. Tapi kok tiba-tiba ini kali jadi takut. Jadi nama lainnya anxiety memang takut ya, fear, takut. Anxiety tipe keempat itu panic disorder ya. Kita ada situasi di mana kita punya rasa takut yang sangat berlebihan, seperti teror gitu ya. Dalam waktu semenit aja kita tuh, aduh, rasa paniknya sudah sangat berlebihan, makanya suka disebut panic attacks gitu kan ya. Kita tuh jadi nggak bisa napas, kita kayaknya aduh mau kiamat gitu ya. Terus dada kita ada yang sakit, atau ada apa, deg-degan yang sangat cepat gitu ya. Terus ini bisa membuat kita takut kalau ini bakal terjadi lagi gitu. Kita jadi khawatir dan juga kita jadi menghindari tempat-tempat di mana hal ini terjadi. Eee, Tipe yang kelima, selective mutism, tiba-tiba kita membisu, biasanya anak-anak ya. Jadi tiba-tiba saat tertentu tiba-tiba nggak bisa ngomong, nggak bisa berfungsi di pembicaraan kita. Yang keenam, yang separation anxiety disorder, biasanya anak-anak yang waktu lagi tumbuh besar dipisahkan dari orang tuanya, itu ya, jadi apa namanya, tumbuh rasa takut yang besar kalau bakal dipisah lagi dari mereka atau orang-orang yang mereka sayangin. Yang ketujuh, social anxiety disorder atau social phobia. Jadi kita tuh rasanya takut gitu ya pada social situation, malu, berlebihan, nggak pada tempatnya, jadi apa namanya, nggak pede gitu ya. Khawatir orang-orang liatin kita, menghakimi kita secara negatif. Tentu semua orang ada semua ini, tapi kalau skalanya udah nggak normal, makanya udah disebut anxiety disorder. Tipe ke-8, specific phobia, yang kita tuh jadi menghindari hal-hal yang membuat kita takut berlebihan ya. Ada yang fobianya sama laba-laba, atau kelelawar, atau kecoa, tempat tinggi, dan sebagainya ya. Tipe ke-9, anxiety yang ditimbulkan oleh panik yang ditimbulkan oleh karena kita pakai obat, pernah pakai obat terlarang atau beracun, pernah apa namanya,
salah makan obat, salah pakai bahan kimia. Dan Mayo meletakkan ini nomor 10 adalah anxiety yang disebabkan oleh hal-hal yang masih belum bisa dijelaskan dan nggak termasuk sama yang 9 di atas. Jangan khawatir ya, ini yang diuraikan oleh Mayo, klinik yang sangat terkenal di sini memang. Tetapi tiap-tiap psikiatris dan psikiater mungkin mengkategorikannya dengan kategori-kategori yang berbeda, nggak masalah kok, tapi minimal ini lebih jelas. Oke deh, segitu dulu tentang apa jenis-jenis anxiety ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Teruskan mendengarkan. Bye bye now.